Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Atun. Perkenalkan, aku Olivia Vanara dari kelas 12-3 kelompok limit akan menjelaskan cara menentukan persamaan regresi atau best fit dari data bivariat. Oke, kita masuk soal yang pertama. Soal yang pertama itu waktu belajar di rumah tiap minggu dengan nilai ulangan. Dengan waktu belajar disimbolkan dengan X, sedangkan nilai ulangan disimbolkan dengan Y. Di sini ada datanya, ada 13 data. Kita cara mencari jumlah. Jumlah itu sama dengan sum. Berarti sama dengan sum dari data pertama sampai data terakhir kita blok terus di enter. Terus yang rata-rata sama dengan average dari data pertama sampai data terakhir kita enter. Nah, untuk yang nilai ulangan mencari jumlah dan rata-rata itu sama dengan sum dari data pertama sampai data terakhir kita enter. Untuk rata-ratanya sama dengan average dari data pertama sampai data terakhir kita blok terus kita enter. Nah, untuk kolom yang X kuadrat ini sama dengan X kita pangkatin. Untuk mencari pangkat itu tandanya seperti ini. Terus di terakhirnya kita kasih angka 2 karena pangkat 2. Terus kita enter. Terus kita blok deh sampai data terakhir. Untuk mencari jumlah dan rata-rata itu sama dengan sum dari data pertama sampai data terakhir kita blok, kita enter. Terus yang rata-rata juga dari data pertama sampai data terakhir kita blok, terus kita enter. Ingat kalau jumlah itu sum, kalau rata-rata itu average. Nah, untuk kolom berikutnya yaitu X kali Y, kita kaliin aja. Yang X-nya itu waktu belajar, Y-nya itu nilai ulangan. Berarti X dikali Y dengan dikali itu tandanya bintang. Setelah itu kita enter, habis itu kita blok juga sampai bawah. Jadi ada hasilnya semuanya. Nah, cara mencari jumlah dan rata-rata itu pun sama. Kalau jumlah itu sama dengan sum, kalau rata-rata itu sama dengan average. Nah, untuk bagian yang ini, di kolom yang ini, ada sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY. Nah, sigma itu penjumlahan atau jumlah. Jadi, untuk sigma Y, yang tadi kita sudah cari penjumlahan dari ini. Yang hasilnya 1090. Nah, dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu yang ini. Ya. Terus, dikurang sama sigma X atau jumlah X. Nah, jumlah X itu yang 141. Terus, dikali sama sigma XY. Nah, sigma XY ini yang ini, 12.102. Hasilnya segini. Dengan rumusnya seperti ini. Nah, terus yang kolom berikutnya, kolom kedua, itu N. N itu jumlah data. Yang jumlah data di nomor 1 itu ada 13. Jadi, 13 sigma X kuadrat. Bukan sigma yang sigma yang ini. Berarti 13 dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, yang sigma X kuadrat yang ini beda sama yang ini. Karena untuk ini, yang sigma X kita kuadratin. Berarti sigma yang ini kita kuadratin. Tadi kuadrat
mencari kuadrat itu tinggal dipangkatin, terus di belakangnya dikasih angka 2. Jadi hasilnya segini. Untuk kolom yang ketiga, itu N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Ingat, N itu adalah jumlah data. Jumlah datanya ada 13. 13 data dikali sigma XY yang ini dikurang sigma X yang ini dikali sigma Y yang ini. Terus kita enter, jadi deh hasilnya segini. Nah, untuk kolom keempat, maaf, ini itu kan kita udah tahu nih hasilnya dari sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY. Itu hasilnya yang ini. Oke. Nah, terus dibagi, kalau dibagi itu di Excel itu garis miring. Dibagi sama N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, ini hasilnya. Enter, hasilnya jadi segini. Terus kolom terakhir itu yang ini N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Hasilnya yang ini. Dibagi hasil dari yang ini. Ingat, dibagi itu tandanya garis miring. Terus kita enter, hasilnya segini. Terus, untuk yang ini, Y sama dengan A plus BX. Nah, A-nya itu tuh yang ini nih guys. Nih A-nya nih. A itu hasil ini. Ya, ditambah BX. Nah, hasil B itu yang ini. Jadi, Y sama dengan 54,02 ditambah 2,75X. Nah, untuk mencari grafiknya, gimana sih? Nah, ini grafiknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk mencari grafiknya, kita ulang ya. Nah, ini untuk mencari grafiknya. Pertama, kalian ubah dulu dari tampilan spreadsheet. Terus ini tampilan aljabarnya nggak usah. Terus datanya, ini data yang kita punya. Ini dia. Ini data yang kita punya. Kita copy, kita copy, terus kita paste. Nah, seperti ini. Nah, terus setelah itu kita begini. Nah, terus kita blok lagi. Terus kita Nah, seperti ini. Jadi deh. Terus karena kan belum ada garisnya nih, masih ada titik-titik ya. Di sini di tulisan mode regresi kita cari yang linear. Linear itu garis. Sudah deh, samakan hasilnya. Ini juga sama. Y sama dengan 2,75 ditambah 2,75X tambah 54,01. Nah, sama. Tuh, grafiknya sah. Terus, kesimpulannya, pertama itu ada hubungan yang kuat dan linier antara waktu belajar di rumah tiap minggu dengan nilai ulangan. Terus, persamaan registrasinya adalah Y sama dengan 54,02 ditambah 2,75X.
Nah, selanjutnya, jika seorang murid menambah waktu belajar menjadi 15 jam per minggu, maka nilai ulangannya sama dengan 54,02 ditambah 2,75 X. Nah, X itu kita ganti jadi 15. Jadinya Y sama dengan 54,02 ditambah 2,75 dikali 15. Nah, ini kita kali dulu nih. Kita kali 2,75 dikali 15 itu hasilnya 41,25. Jadi 54,02 ditambah 41,25 sama dengan 95,27. Oke? Sekian penjelasan dari aku. Sampai jumpa. Sekian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.